Baik, berikutnya adalah contoh mekanisme katrol. Aplikasinya ini penerapan pada hukum Newton yang kedua ya. Di sini ada sebuah mekanisme ya, yang terhubung oleh T1 dan T2 atau tension 1 dan tension 2 pada masing-masing beban ya. T1 ini terhubung oleh M1 sebesar 8 kg, kemudian T2 terhubung oleh M2 10 kg yang membentuk sudut, yaitu sudut 30 derajat ya, tetanya 30 derajat. Nah, kemudian karena di sini menyentuh permukaan di sini ya, kita anggap sistem ini mempunyai gaya gesek yang ada di sini ini mu-nya 0 ya. Jadi tidak bergesekan atau dianggap melewati benda yang sangat licin ya. Di sini ini mu-nya sama dengan 0. Jadi di sini ini tidak ada gesekan, kita anggap benda ini akan meluncur sempurna tanpa ada gesekan ya. Terutama di M1-nya ini ya. Kemudian karena ini aplikasinya pada hukum Newton, berarti penerapannya adalah hukum Newton yang kedua ya. Jadi F sama dengan M dikalikan dengan A atau percepatan ya. Jadi kita cari nanti uraian gaya-gayanya pada T1 atau tension 1, kemudian pada tension 2, dan juga A atau percepatannya ya. Yang terjadi kan ketika ini diberi beban 10 kilo kemudian di 8 kilo, yang terjadi apakah A nya pasti dia akan meluncur ke sini melalui percepatan A ya kan. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini, bahwa ini bekerja pada sebuah sudut. Jadi 8 kilo itu kan gaya yang bentuknya seperti ini, dia ke bawah ya kan, 8 kilo atau M1 nya ini merupakan M dikali G ya kan, atau M1 dikalikan gaya gravitasi. Sedangkan karena ini bekerja pada sebuah sudut, jadi kita uraikan gayanya pada masing-masing sumbunya ya. Jadi kita harus uraikan ini gayanya ke sini dan juga ke sini. Nah, kita cari di sini, berarti kalau arahnya ini sini ya, ini pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah kita jelaskan ya, bahwa kalau arahnya ke sini berarti ini adalah mg dikali sinus theta ya kan. Kalau yang arah sini berarti m g cosinus theta kan ya. Ini M1 ya. M-nya ini tentunya M1 nya ini. Nah, sekarang setelah gayanya ini kita uraikan, tentu kita harus mencari nih ya, menggunakan rumus yang ada pada hukum 2 Newton ya, dimana berarti kan F-nya ini F secara keseluruhan, atau F-nya ini adalah F sistemnya ya. Jadi A sama dengan F dibagi dengan M. Lalu F yang bekerja pada sistem ini ya kita harus uraikan juga. Jadi apa saja, kalau di sini ada M1, ini ada M2 ya. Kalau G-nya nanti sama ya, kita gunakan 9,8. Berarti gaya yang bekerja pada sistem ini adalah, jadi F sama dengan ya, ini catatan sedikit, ini karena arahnya besar, gayanya adalah yang lebih besar adalah M2, kemudian M1 nya hanya 8 kilo, jadi dia akan bergerak ke bawah. Jadi kita anggap A ke bawah itu positif ya kan, A ke bawah itu positif. Jadi kita bisa uraikan A ya, yang terjadi di sini F-nya adalah F dari massa ya M2 kemudian dikalikan dengan gaya gravitasi dikurangi, karena ini positif tadi ya kan, positif ini hanya ke bawah. Kalau yang ini ya negatif, kaliannya ini berarti negatif atau dikurangi oleh M1 dikali gaya gravitasi yang bekerja pada T1 ini, bukan lagi MG yang ini, tapi MG yang ini. Gaya yang diuraikan
ke arah sumbu atau ke arah sinus ya. Kalau di sini ini bukan ya. Jadi ini MG, M-nya adalah M1 G sinus theta. Jadi MG sinus theta di sini. Kemudian dibagi dengan dua gayanya atau dua masanya. M-nya kan M yang bekerja di sistem itu adalah M1 ditambah M2 ya kan. Gaya itu kan F dikali G ya kan. Gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Kalau massanya ini 1, yang terjadi pada M1 ya kita uraikan di sini ya. Kemudian kalau yang yang M2 kita uraikan di sini. Kalau yang M1 ini kan yang bekerja ke arah sumbu sinus. Jadi yang digunakan adalah M1 G sinus theta. Kemudian kita cari di sini bahwa M2-nya itu adalah 10 ya kan, dikali dengan 9,8 ya, ini kita kurung saja, dikurangi dengan, kita lihat M1-nya adalah 8 dikali dengan 9,8, kemudian dikali dengan sinus theta, sinus 30 derajat setengah ya, 0,5. Kemudian kita bagi, berarti M2 nya 10 ditambah M1 nya 8 ya. Nah kemudian kita cari ya, menggunakan kalkulator, kita hitung menggunakan kalkulator. Ini kan 98 ya, dikurangi 39,2 dibagi dengan 18. Kita cari menggunakan kalkulator, hasilnya 3,27. Nah satuannya meter per second kuadrat. Nah kita lihat berarti A-nya adalah 3,27 meter per second kuadrat. Nah pertanyaan berikutnya, T yang terjadi ya, apakah T1, apakah T2? Kita lihat fenomenanya, karena pada pembahasan sebelumnya T1 dan T2 itu terhubung dalam satu sling ya, dalam satu tali ini ya, di sini ya kan. Berarti bisa dipastikan bahwa T1 nanti sama dengan T2 ya. Artinya kita mencari T1 akan mendapatkan nilai T2. Nah sekarang kita cari salah satu saja. Kalau kita gunakan T1 berarti kita acuannya di sini atau di sini ya. Misalkan T1, berarti kan T1 sama dengan ya, M1 dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan yang bekerja di sini. Ini apa? Sin theta ya kan, sin theta. Jadi F-nya M1 dikali G sin theta. Ini F itu sama dengan T ya. Jadi F dianggap sebagai gaya yang bekerja atau tension 1 ya, itu sama dengan T-nya. Kemudian ditambah dengan gaya yang bekerja di situ apa? M1 dikalikan dengan ini, M1 dikalikan dengan A-nya ya kan. Dia akan bergerak seperti ini. Jadi F ditambah M kali A sama dengan 8 dikali dengan 9,8 sin theta tadi 0,5 ditambah dengan M1 8 dikali dengan percepatannya 3,27 ya, seperti ini. Kita cek menggunakan kalkulator. Hasilnya 65,4 Newton. Ini untuk T1. Karena T1 sama dengan T2, jadi T2 nilainya juga sama 65,4 Newton. Nah, gaya yang bekerja antara T1 dan T2 ini sama. Jadi seperti ini cara menguraikan gayanya. Kalau kita menemui katrol itu bekerja pada sudut-sudut. Jadi kita uraikan dulu
yang dipakai apakah menggunakan sinus atau menggunakan kosinus. Mohon ini dipelajari lagi untuk yang uraian gaya-gaya pada pertemuan yang sebelumnya.